Persembahan dari NU untuk Indonesia. Ayo manfaatkan HP Android Anda untuk mendapatkan uang. Ayo download Nusamat, ayo join Nusamat, ayo belanja di Nusamat. Gak ngantri loh, barang diantar lagi. Cashback pun bikin kita dapat passive income untuk selamanya. Jangan lupa HP Anda manfaatkan untuk mendapatkan uang. Hubungi nomor WA 081 287 996 016. Segera download, segera dapatkan duit. Oke. Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Entrepreneur College, satu channel yang akan terus memberikan semangat, memberi inspirasi, dan menebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Anda semua dimanapun Anda berada sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Sahabatku, saudaraku, kali ini saya ingin menceritakan satu pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar, wabil khusus kalangan Nahdlatul Ulama. Di komunitas NU ini satu komunitas yang unik, satu komunitas yang menurut saya itu luar biasa secara ekonomi seharusnya. Sebab semua orang tahu kebesaran NU di negeri ini itu merupakan organisasi terbesar dengan jamaahnya konon mencapai 49% dari total penduduk di negeri ini. Berarti kurang lebih sekitar 120-an juta lah, kurang lebih di atas 100 juta lah. Ini satu angka yang luar biasa. Dari sisi marketing, ini satu size pasar market yang sangat menggiurkan. Ibarat kata orang mau jualan apapun, ini sudah masuk ke kolam besar yang sudah seideologi, sudah satu gerakan, sudah satu movement, sudah satu ikatan, yakni ikatan keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdiyah, yang tentu saja ini ya ibarat orang naik gunung. Ya, kalau kita masih di luar sana, itu indahnya setengah mati itu. Ya, bagaimana gunung kalau dilihat dari atas, dari bawah itu, wah indah sekali. Tapi apakah seindah itu ketika Anda mulai naik menyusuri setiap jalan langkah Anda menuju puncak gunung? Apakah di dalam hutan gunung itu seindah waktu di bawah? Nah, ini tentu kembali kepada si pendaki, ya, karena memang ada di dalam satu organisasi besar ini sangat-sangat exciting lah. Nah, kebetulan karena saya ngurusin ekonomi, kebetulan menjadi ketua lembaga perekonomian NU Jakarta Timur, yang dari sisi ini saya mencoba, karena setelah saya telusuri lebih jauh, dari sekian banyak program Nahdlatul Ulama, itu adalah program ekonomi yang masih amburadul, yang masih carut marut, yang masih berantakan, yang belum tertata, dan semuanya saya sering bilang anggota yang begitu banyak ini hari ini secara ekonomi menjadi pasar tidur yang NU sendiri belum memanfaatkannya sebaik-baiknya. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang NU itu tidak memanfaatkannya? Banyak yang memanfaatkannya. Di internal NU itu ada koperasi pondok pesantren, ada banyak perusahaan, baik itu bisnis-bisnis yang semuanya itu bisnis kalangan orang-orang NU, pengurus NU, oknum dari NU, atau
yang digagas oleh organisasi ini, dijalankan secara organisasi, ya, menjadi bisnis organisasi, atau para simpatisan dan sebagainya. Ini sangat-sangat besar sekali, sahabatku. Tapi lagi-lagi hari ini setelah saya mencoba memasuki relung pasar Nahdlatul Ulama, saya membuat beberapa kategori, setidaknya ada minimal 4 kategori atau tipe bagaimana Nahdlatul Ulama warga jamiahnya dari sisi konsumennya. Artinya kalau Anda jualan, kalau Anda bisnis dengan target pasar Nahdlatul Ulama, dengan target market adalah jamaah NU, maka Anda akan menemukan minimal 4 tipe konsumen. Dan ini memang luar biasa. Kadang kalau kita tidak tepat, itu akan menyulitkan bisnis kita, sahabatku. Pertama, saya selalu sebut ini kenyataan. Ini tipe yang paling mudah. Yang pertama saya sering menyebut sebagai tipe market yes man. Artinya ini banyak sekali orang-orang NU yang pokoknya asal itu produk dari NU, yes, pasti beli. Ya, asal itu NU, apapun barangnya orang NU yang bawa, beli. Dan tipe ini banyak. Orang ini tidak mikir banyak, tidak mikir apa produknya bagus atau tidak, pokoknya apa kualitasnya bagus, terstandar atau tidak penting itu semua. Orang ini memang orang ingin membantu sesama NU, sesama perjuangan NU, ya. Orang ini hanya yes man, pokoknya begitu ada label NU, dia akan masuk, dia akan terlibat di bisnis itu, baik terlibat sebagai pengelolanya atau terlibat sebagai konsumennya. Itu yang pertama. Tipe saya sebut sebagai tipe yes man. Yang kedua, itu tipe wait and see, tipe yang menunggu. Jadi ada banyak sekali pasar target pasar market NU ini yang orang-orangnya ketika kita tawari bisnis, walaupun ini bisnisnya orang NU atau bisnisnya organisasi NU, ya, respon mereka adalah wait and see, menunggu. Menunggu siapa? Menunggu perintah kiai, menunggu perintah struktur, menunggu perintah orang lain, menunggu orang lain. Jadi ada menunggu atasan struktural, atau menunggu kiai, atau menunggu orang yang lebih dihormati. Wah, struktural aja belum, biar aja dia dulu. Jadi oke aja belum pakai, ntar aja. Itu ada orang-orang yang seperti itu, ya, tipe wait and see, menunggu. Itu menunggu struktur. Ada juga yang menunggunya menunggu teman aja belum pakai. Jadi menunggu orang lain, nunggu teman sesama belum ada yang pakai, yang lain belum pakai, ya udah ntar aja lah. Jadi tidak ada satu, beda dengan tipe pertama, ya. Tipe kedua ini tipe yang pikirannya pokoknya struktur atas belum pakai, tidak dicontohkan kiai, tidak dicontohkan struktur, ya udah biarin aja. Jadi kita akan menghadapi yang seperti ini, wah itu setengah mati kita itu, ya, dicercar, kadang dicuekin, kadang luar biasa dah. Ya, dan kalau nanti sudah ada kiai atau sudah ada pimpinan atau ada struktur yang sudah ini, ya, apakah semua langsung yang lain pada pakai? Enggak juga, faktanya tidak seperti itu juga. Jadi kita belum bisa mengidentifikasi orang-orang ini, orang-orang yang langsung yes man, pakai atau langsung beli, ya, produk kita, misalnya madu, sembako, sarung atau baju, enggak juga. Ya, teman saya yang jualan baju sahabat NU itu, Zamroni itu misalnya, ya, itu juga nggak mudah menembus pasar walaupun itu jelas-jelas baju dengan label NU, tidak mudah. Jadi ada hukum tersendiri di pasar tipe ini, yakni nunggu perintah, nunggu struktur, nunggu kiai, nunggu teman-teman pada yang lain pakai, tunggu teman-teman yang lain beli, dan seterusnya. Inilah tipe kedua. Tipe ketiga ini saya sering menyebut tipe yang rasional. Jadi dia akan melihat sesuai kebutuhan dirinya.
Oh, saya butuh sembako, ya saya beli. Oh, saya butuh baju. Oke, boleh deh saya beli dari NO misalnya. Baju NO, sembako yang dijual oleh Kopontren, sembako yang dijual oleh Nusamat misalnya. Ini rasional orang seperti ini. Nah, orang seperti ini lebih mudah menjelaskannya. Kenapa? Karena hukum pasar yang berlaku. Bagaimana kita menjelaskan, menawarkan produk kepada orang yang begitu orang itu merasa memang need atau kebutuhannya ada terhadap produk-produk kita, ya dia akan ambil keputusan untuk membeli. Ini tipe yang ketiga, yakni tipe rasional. Ada tipe yang keempat yang saya alami, saya dengar langsung dari para warga Nahdien. Tipe keempat adalah cuek. Emang gue pikirin, itu kan bukan bagian gua, itu bukan tugas gua, itulah. Nah, ini biasanya ego-ego sektoral itu muncul di sini. Nah, itu kan bidang saya itu ke bidang ekonomi misalnya gitu kan. Tugas saya bidang dakwah, tugas saya bidang yang lain-lain dan sebagainya. Ini cuek dan ini banyak sekali. Jadi kalau dilihat tipe 1, tipe 2 sampai tipe 4, mana yang paling sedikit? Yang paling sedikit yang pertama. Ya. Jadi yang yes man langsung wah itu. Tapi ada jadi keajaiban di sini gitulah. Tapi yang paling banyak di mana? Yang paling banyak itu yang cuek. Yang keempat, ya. Ini yang paling banyak. Wah, emang gue pikirin. Nah, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, saya melihat bahwa bisnis itu tetap harus berlaku hukum-hukum bisnis. Ada hukum need, kebutuhan, ada hukum-hukum supply and demand, ya, itu hukum itu ada semua. Nah, karakter Nahdlatul Ulama, walaupun dibilang tadi sudah satu komunitas, sudah satu kolam, itu tidak berarti kita mudah jualan di sana, enggak, ya. Tetap kita sebagai pengelola bisnis itu berjuang setengah mati. Satu kemudahan yang paling utama, yang paling enak di Nahdlatul Ulama itu adalah bahwa dengan bendera Nahdlatul Ulama kita bisa ngetok pintu NU manapun mudah. Inilah kekuatan jaringan. Inilah luar biasanya Nahdlatul Ulama. Jadi saya misalnya dengan Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur, ya, dengan kop surat ini saya bisa bersurat dengan LPNU yang lain. Saya bisa membuka pintu dengan NU yang lain. Nah, di sini tuh mudah. Jadi kalau sesudah ketok pintu, ya, kemudian dibuka, kita datang, selanjutnya terserah masing-masing. Itu yang saya tadi saya katakan, 4 tipe tadi di atas, ya. Karena 4 tipe di atas ini, ya, itu adalah semua tuh harus diawali dengan ketok pintu. Restu kiai. Itu semua sangat penting. Otoritas kiai, otoritas ulama, otoritas struktural itu sangat dihormati, dan solidnya NU yang itu di situ. Cuman begitu sudah ngomongin uang, masuk ke dalam, udah masuk ke pintu dalam, semua kembali ke masing-masing. Ya, tadi ada yang tipenya wait and see, ada tipenya yes man, ada yang tipenya cuek aja, ego sektoral ya tinggi dan sebagainya. Ini muncul. Tapi yang untuk mengawali itu semua ya adalah harus dengan ketok pintu. Nah, inilah kelebihan daripada komunitas market Nahdlatul Ulama. Begitu kita masuk satu pintu, kita ketok pintu, selanjutnya terserah Anda. Nah, pandai-pandailah Anda, para penjual, para pedagang, para pebisnis Nahdlatul Ulama, untuk memanfaatkan bagaimana pasar yang ada. Dengan tipe-tipe 4 karakter pasar yang tadi, itu butuh skill komunikasi yang bagus, butuh skill negosiasi yang bagus, butuh skill perjuangan yang luar biasa, dan itu harus betul-betul nanti Anda akan dicibir, akan dicuekin, Anda akan diolok-olok, Anda akan bahkan bisa jadi ya kasarnya dimaki lah atau ditolak oleh pasar tadi. Ya, itu resiko seorang pengusaha, resiko seorang penjual, resiko seorang bisnismen akan mengalami seperti itu. Tapi semua itu tipe-tipe 4 tadi dan segala liku-likunya keunikan NU
tadi market NU, semua terpulang pada kita. Semangat kita jangan pernah berhenti, ya. Kegigihan kita jangan kendor. Gaspol selalu, ya. Yang penting satu, nawaitu kita yang harus diluruskan, bahwa kita berjualan, kita bisnis untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama, untuk mengembangkan kemandirian ekonomi NU, untuk mengembangkan marwah ekonomi Nahdlatul Ulama dalam rangka menuju kesejahteraan NU, kemandirian NU, dan kemaslahatan kesejahteraan warganya. Itulah sahabatku, saudaraku, sekali lagi itulah tipe-tipe market yang ada di Nahdlatul Ulama. Buat siapapun yang akan masuk ke pasar NU akan menemukan yang seperti itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi semua pasar itu akan dalam tanda kutip terkunci kalau Anda ketok pintunya tidak pas. Dan bagaimana ketok pintu yang pas? Maka itu Anda harus pahami betul sosiologi market ini. Karena kalau tidak bisa memahami situasi Nahdlatul Ulama, pasti akan kurang pas. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi satu permenungan yang luar biasa. Tapi semuanya yang saya lihat di NU ada suatu giro, ada satu semangat yang sama. Bagaimana semua ingin NU sejahtera, NU mandiri, NU punya ekonomi yang kuat. Keinginan itu sangat-sangat tinggi, apalagi di kalangan struktur. Cuman kadang-kadang bagaimana memulainya? Dari mana memulainya? Siapa yang mengeksekusi pertamanya? Siapa yang akan bertanggung jawab awalan? Bagaimana merintisnya dan sebagainya? Inilah di awal-awal ini yang luar biasa memang. Tidak sesederhana yang diceritakan, tidak sederhana kita melihat gunung dari bawah. Sementara gunung itu indah sekali nampak dari kejauhan. Nah, tidak seindah itu. Tapi faktanya semua toh bisa. Ada banyak orang yang bisa sampai ke puncak gunung dan mengatakan, yes, kami bisa. Dan Anda pun pasti bisa menggempur pasar Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan pada waktunya Nusamat juga bisa, yang lain semua bisa. Maka itu ayo kita satukan. Kita satukan langkah kita, gerakan bersama-sama untuk kejayaan NU di masa datang. Kita satukan. Nusamat menyatukan pasar nasional, pasar-pasar produk Anda untuk bisa dijual di Nahdlatul Ulama, komunitas NU, dan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Sahabatku, saudaraku, mudah-mudahan terus jangan kendor, ya, terus semangat. Apapun halang rintangnya, tetap lurus pada tujuan bagaimana kita mau mengabdi di bidang ekonomi pada Nahdlatul Ulama. Terima kasih sahabatku, mudah-mudahan bermanfaat. Afaminkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.